Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ya Aquarius, hari ini kamu bagaimana kabarnya? Semoga ketika kamu Mari temuin dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Amin. Oke, baik Aquarius, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 ya, bulan Juli 2026. Seperti biasa, sebelum Mari mulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate untuk sebahagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari di sini ya. Baik, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada energi dari ini. Kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik ya. Nah, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini, dan berikut, mari geser dulu biar masuk frame ya, semua kartunya. Dan berikutnya ada di sini. Baik. Nah, jadi kalau Mari bilang, kamu sepertinya lebih akan berani nekat ya untuk di rentang 7 hingga 14. Kamu di sini soalnya akan melepaskan segala sekat, menerobos segala pembatas gitu ya, demi kamu bisa bersama dengan si seseorang ini, gitu loh. Nah, jadi kamu runtuhkan di situ, bahkan untuk beberapa secara ekstrimnya, kamu meruntuhkan di situ tuh etiketnya kamu, etikanya kamu, gitu loh. Ya. Jadi ketakutannya kamu, ketakutan dan kemudian beberapa yang merasa harga diri yang terlalu kamu pegang tinggi-tinggi, ini tuh bisa kamu turunkan, gitu loh. Ya, ketakutannya kamu hilangkan, harga diri yang selama ini menjadi pembatas dalam dunia interaksinya kamu dengan seseorang, itu tuh kamu lampaui gitu ya. Nah, jadi kayak seolah-olah tidak ada halangan yang bisa membatasi kamu untuk boleh bersama dia gitu ya. Kamu mau memastikan baik itu tuh tantangan yang dari dalam dirinya kamu ataupun dari luar dirinya kamu. Ini tuh kamu mau terobos gitu ya. Nah, di sana. Karena Mari bilang kamu sudah mulai soalnya membuka hati ke dia, atau bahkan beberapa, kalau hubungan ini sudah cukup lama, kamu sudah mulai merasakan cintanya kamu itu tuh udah makin besar ya kepada si seseorang ini. Gitulah. Jadi Mari lihat, memang beberapa di antara kaum Aquarius selama ini tuh kok agak takut gitu loh untuk bermain cinta, bermain rasa. Gitu ya, takut misalnya patah hati karena kecewa, cintanya tidak dibalas, contoh gitu ya. Atau kemudian ada rasa percaya diri yang rendah gitu ya selama ini. Kayak kamu menilai dirinya kamu itu tuh tidak berarti, tidak berharga gitu ya. Jadi sehingga itu menjadi pembatasnya kamu untuk terlibat dalam sebuah hubungan asmara. Gitu kan. Nah, tapi itu semua tuh Mari lihat kamu kalahkan. Itulah. Ya, kamu kalahkan. Nah, jadi kamu kayak berani untuk mencoba lagi. Kayak gimana memangnya kalau dijalani memang sebuah hubungan itu dengan perasaan cinta yang sudah ada dan bahkan sudah bertambah besar seperti itu ya. Nah, jadi setidaknya itulah ya, untuk membiarkan dirimu jatuh hati dan memiliki perasaan yang lebih banyak kepada dia, kamu izinkan dirimu di sini punya pengalaman untuk bersama dengan seseorang merajut cinta, merajut asmara. Gitu ya. Beberapa mungkin kalau kalian ini sudah dalam hubungan yang lebih serius, katakanlah dalam hubungan pernikahan gitu ya. Mungkin ya dalam pernikahan itu tuh ada saja hal-hal yang bikin kamunya itu jadi kayak ngerasa punya masalah ya di sana ya. Jadi kayak mungkin kamu punya kekecewaan, kamu punya rasa sakit hati gitu ya dan sebagainya. Nah, semua perasaan itu tuh atau pengalaman-pengalaman negatif itu sudah mau Mari lihat kamu lepaskan di sana loh. Ya, kamu lepaskan. Jadi kamu bisa di sini tuh semakin all out lagi dalam hubungan asmara dengan dia. Jadi kamu siap melihat masa depan yang lebih baik lagi dengan pasangannya kamu. Gitu loh.
Nah, jadi memang betul rasa sakit itu bisa kamu sudah tahankan untuk sekian lama, gitu ya. Tapi jangan-jangan ya kamu sudah punya kesadaran bahwa memegang rasa sakit ini terlalu lama itu juga tidak baik untukmu dan tidak baik untuk perjalanan hubungan kalian, gitu ya. Nah, jadi kamu melepaskan egonya kamu yang merasa sakit itu tadi, gitu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kok kayaknya energinya kamu jadi lebih besar gitu loh bersama dengan si seseorang ini. Lebih besar di sana. Jadi kok kamunya itu tuh lebih mau ya untuk begini dan begitu, mengambil hatinya dia kah contohnya ya, atau menarik perhatiannya dia kah gitu ya. Nah, lebih besar. Jadi mungkin selama ini juga tadi batasan-batasan itu tuh kayak, aku pengennya begini tapi nggak usah deh, aku pengennya begitu tapi apa aku bisa gitu ya, men-trigger dia supaya dia mau ngasih apa yang aku inginkan, kayaknya nggak mungkin bisa. Nah, tapi di sini tuh Kak, kamu yang kayak, aku mau coba dulu trigger dia. Jangan-jangan apa yang aku harapkan bisa terjadi, bisa dia mau berikan. Nah, kira-kira di sana ya. Nah, jadi kamu kayak hadir dengan gambaran barunya kamu, gitu loh. Ya, walaupun bukan kamu menjalani hubungan baru dengan si dia, katakanlah kalian memang sudah cukup lama untuk bersama gitu ya. Nah, tapi caranya kamu loh, caranya kamu kepada si dianya ini tuh agaknya Mari lihat berbeda. Dan ini tuh lebih ke arah yang positif ya, nampak-nampaknya Mari. Lebih ke arah yang positif. Jadi yang tadinya kamu kayak walaupun kamu kangen, namun kamu lebih memilih untuk menunggu saja kapan dia chatting kamu duluan, kapan dia nelpon kamu duluan. Nah, di sini tuh kamu kayak nggak mau nunggu-nunggu lagi. Udahlah aku telepon aja, udahlah aku chatting aja. Nah, gitu kamunya. Ya. Jadi kayak lebih mau spontan juga di sini kalau Mari lihat. Itu loh. Nekatnya ini tuh Mari katakan bukan nekat ugal-ugalan yang nggak masuk akal, yang kekanak-kanakan, yang tak bermoral misalnya gitu ya. Oh bukan, bukan. Tapi nekatnya itu tuh kan setiap manusia kan punya mental block nih. Gitu ya. Mental block manusia itu kan ada-ada aja. Nah, ini mental blocknya kamu ini kamu terobos. Gitu loh. Nekatnya itu tuh menerobos, bukan bukan kayak selama ini tuh, iya sih aku kan kayak gini, aku kan hanya begini gitu ya. Kamu mengecilkan dirinya kamu. Nah, itu kan mental block ya, mengecilkan diri sendiri, ngebatas-batasin diri sendiri. Gitu kan. Nah, di sini tuh kamu nggak mau lagi bermain seperti yang dulu. Memangnya kalau aku lebih all out kayak gimana? Memangnya kalau aku mengizinkan diriku mencintai dia seperti apa memangnya? Nekatnya di situ. Nekat mencoba kamu berjalan dengan versi yang lain, bukan seperti versi selama ini yang kamu pakaikan dalam hubungan dengan dia ataupun dalam hubungannya kamu sama yang lain-lain juga gitu ya. Nah, di sana. Jadi Mari bilang kamu seperti ingin memastikan gitu loh, bahwa hubungan ini tuh bisa lebih baik daripada prediksinya kamu. Asumsinya kamu selama ini yang mungkin saja kamu mengasumsikan, hubungan ini cuma sebentar kok, dia tidak cinta aku kok. Paling-paling ntar juga aku nih patah hati. Gitu ya. Sudah ada terlanjur asumsi-asumsi liar yang negatif gitu. Nah, di sini kamu mau kayak, enggak aku mau mematahkan diriku yang pesimis, yang apatis gitu. Aku mau memastikan keadaan kali ini tuh jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu gitu lah. Ya. Asumsinya aku ini tuh tidak menyata. Yang nyata itu tuh justru berbalik 180 derajat, jadinya hubungan dengan si dia lebih cenderungnya bernilai positif. Nah, kayak gitu kamunya. Jadi ada effort yang akan kamu lakukan yang lebih baik daripada selama ini, gitu loh. Beberapa mungkin bahkan kamu bisa aja deket sama orang tapi nggak pernah main hati, nggak pernah. Nah, ini kamu izinkan dirimu main hati aja dah, gitu. Biarin aja lah perasaan cinta itu tuh datang, rasa sayang itu tuh hadir, gitu. Ya, di sana. Jadi kamu dengan jiwa bebasnya kamu bermain di hubungan dengan si dia. Gitu lah. Tapi tentu saja bermartabat ini kalau Mari lihat ya, ada energi Six of Wands di situ. Di sana lah. Nah, jadi kamu tidak menunggu bola datang tapi kamu ngejar bola di sini. Kamu tidak menunggu kesempatan terbuka datang tapi kamu yang membuka kesempatan itu tuh jadinya ada.
Di situ ya. Jadi walaupun kamu seorang wanita, tapi mari lihat kamu akan memakai energi maskulinnya kamu itu loh. Ya, jadi kamu yang mau duluan untuk nge-approach si pasangannya kamu ini. Di sana. Karena gini juga, walaupun kamu memulai untuk lebih berani berinisiatif meng-approach si dia, tapi memang si dianya sudah seperti itu duluan ya ke hubungan kalian ini ya. Kalau mari lihat. Nah jadi walaupun katakan kamu yang mengawali, tapi akan ada sambutan baik dari si seseorang ini. Gitu loh. Nah jadi kalau kamu yang berinisiatif chatting duluan, chattingnya kamu itu tuh bukannya diceng-cengin sama dia. Ih ini cewek kok berani-beraninya sih chatting duluan. Nggak kayak gitu dia. Dia justru bisa tuh mengapresiasi kamu ya. Wah dia berani ya chattingnya aku. Keren juga nih orang. Nah gitu justru. Gitu justru. Tuh lah. Nah jadi kayak segala effortnya kamu malah dihargai oleh dia. Dihargai. Di sana. Ya, jadi dia tuh nggak akan merendahkan kamu ya. Karena kamu lebih proaktif di hubungan dengan si dia. Tidak. Gitu. Kalau malah dia tidak mau ya juga mengecewakan upaya usahanya kamu di sini. Itu loh. Nggak mau dia. Sebab kalau dilihat di sini tuh tentang perasaan, apakah dia punya perasaan sama kamu? Ya ada. Jadi kamu jangan pikir bahwa kamu saja yang membiarkan dirimu punya perasaan kepada dia. Karena pada kenyataannya di sini Marliat, lah dia juga seperti itu kok ke kamu. Mengizinkan datang di situ. Benih-benih cinta dan bahkan mengizinkan benih cinta itu tuh berbunga asmara. Ada di sini. Kalau Marliat. Nah jadi ya mungkin kamu memang seperti kata Marita dia beberapa di antara kalian sempat nih merasa kecewa, sakit hati dan sebagainya ke si pasangannya kamu. Tapi kalau Mari lihat, apakah orang ini perkembangannya dalam dunia relasi asmara, terutama dengan kamu itu tuh sudah terjadi ya, sudah berkembang, sudah lebih tinggi gitu ya. Mari lihat ya ada gitu loh. Nah jadi memang kayaknya tidak lagi penting ya untuk di saat-saat ini kamu menggenggam sesuatu yang tanda petik bikin kamu trauma dalam asmara. Gitu loh. Jangan lagi digenggam itu. Karena kalau sama dia, Madlet ini tuh hubungan yang aman banget. Aman banget untuk kamu lakoni. Aman. Di sana ya. Jadi kalau niatan dengan sengaja mengecewakan kamu untuk kali pertama ataupun kali kesekiannya, Madlet kayaknya nggak ada ya niatan dari si seseorang ini. Nggak ada niatannya dia. Gitu ya, kamu kasih bagus dia kasih elok gitu lah. Kamu kasih oke dia kasih mantep, nah gitu dia. Mari bilang dia akan mengimbangi kamu di sini, gitu. Jadi bukan satu hal yang memalukan ya apabila kamu yang mendahulukan teleponan kah, chattingan kah, ngajak ketemuan kah dan sebagainya ya. Tidak hal yang memalukan, gitu loh. Karena dia lagi-lagi dia akan apresiasi itu dan dia akan membalas kamu seperti bagaimana caranya kamu ke dia. Kamu kasih baik ya dia kasih baik seperti kata Mari tadi ya. Gitu. Jadi dia bukan hanya akan posisinya menerima dan kemudian ngeceng-cengin kamu, enggak. Gitu loh. Orang ini sudah cukup dewasa untuk bermain kanak-kanak seperti ngeceng-cengin kayak gitu. Itu loh. Dia akan menghargai kamu. Oh ya, kamu sedang melakukan usaha upaya tarik perhatiannya dia. Gitu ya. Ya udah. Itu loh. Maka perhatian itu akan dia berikan kepada kamu. Nah, di sana ya. Kamu mau diperhatiin, maka dia akan memperhatikan kamu juga gitu lah. Nah, maka kata Mari memang apapun mau kamu lakukan untuk mensukseskan hubungannya kamu sama dia, lakukan aja. Lakukan aja. Gitu ya. Nah, kalaupun kamu tidak melakukan apa-apa, tapi Mari lihat energi dari seseorang ini juga sedang mengarah kepada kamu nih. Gitu loh. Energi dia sedang mengarah ke kamu. Gitu ya. Jadi ya kamu selama ini nggak usah pun kamu tarik perhatiannya dia. Tapi memang perhatiannya dia ada tertuju ke kamu. Cuman memang untuk di belakang-belakangan hari ini prioritas sebenarnya dalam hidupnya dia kalau Marlet itu tuh sebenarnya bukan asmara ya.
tetapi lebih ke pekerjaan kah, ya, karir, bisnis, keuangan gitu ya. Atau juga mungkin beberapa kalau dia sedang mengambil studi, ya ke studi gitu loh. Itu yang nomor urutan satu ya dalam skala prioritas hidupnya dia. Gitu. Tapi bukan berarti lagi-lagi perihal tentang kamu di situ tuh dia anggap nggak penting. Ya mungkin ada di urutan kedua lah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana memang bukan yang utama. Jadi nanti dia akan merespon kamu sembari dia bersibuk dia dengan bisnisnya dia, karirnya dia, studinya dia dan sebagainya. Gitu ya. Dia antarai gitu. Nah, di sana. Ya, jadi walaupun dia harus berfokus kepada hal-hal tadi, namun dia tidak akan ngecuekin kamu. Dia nggak akan mengabaikan kamu. Enggak. Gitu loh. Mungkin dia tidak sigap ya segera merespon kamu. Tapi respon baik itu tuh cepat atau lambat akan datang gitu loh. Misalnya nih kamu chatting dia di jam 8 pagi. Tentu dong harapannya kamu kurang dari 5 menit dia bakalan langsung menjawab gitu ya. Nah, bisa-bisa belum menjawab dia. Gitu loh, karena kesibukannya dia ya, apa dia lagi perjalanan, namanya jam 8 pagi kan, lagi dia perjalanan ke kantornya kah, atau gimana kah, gitu ya. Nah jadi ketika dia melihat handphonenya dia, dan dia tahu bahwa kamu chatting dia, oh itu langsung dia buru-buru tuh merespon kamu. Nah, kayak gitu ya. Misalnya, kamu ngajak dia ketemu, gitu ya, kamu ngajak dia ketemu hari ini. Padahal mungkin ajakannya kamu itu tuh segera gitu lah, segera ya. Misalnya kamu minta ketemu itu tuh jam 10 pagi. Mungkin harapannya kamu udahlah makan siang tuh bisa ketemu langsung lah gitu ya. Tapi boleh-boleh dia, oke ayo kita ketemu. Tapi ntar ya aku habis pulang kantor. Jadi ya mungkin pulang kantor itu kan sekitar jam-jam 5-an gitu ya. Berarti mungkin malam lah jadinya acara jumpa mesranya gitu kan. Nggak seperti harapannya kamu nanti di jam 1 siang ketemuannya gitu ya di sana. Tapi itulah pokoknya kalau kamu boleh berpuas diri, jangan egois ya, di situ kehendak ada datang, di situ langsung sekejap kemudian terjadi gitu ya, jangan yang seperti itu. Itu loh. Pokoknya kamu tujuannya adalah bisa jumpa sama dia, nggak perlu mau jumpanya ntar 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau ntar malam, atau besok pagi. Ya pokoknya kamu sabar aja. Ridho aja dulu menerima waktu untuk kamu. Gitu loh. Kamu nggak akan kecewa, tapi kamu hanya akan diajak untuk bersabar. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya pandai-pandailah untuk berpuas diri ya. Berpuas dengan keadaan dan boleh toleransi, boleh memahami posisinya dia gitu ya, maka akan baik-baik aja ini hubungan. Kalau Mari bilang sih kamu akan bahagia ya, atau kalian berdua akan bahagia di sini ya. Jadi bukan hanya kebahagiaan kepada satu orang saja ketika chattingan, teleponan, video callan ataupun ketemuan ya. Bukan hanya dia saja yang happy, tapi kamu juga happy. Gitu lah. Nah jadi hubungan ini tuh Mari bilang sih bagus ya, baik banget justru kalau boleh nambahin banget di situ ya. Bagus banget, baik banget gitu loh. Nah jadi nanti ya satu sama lain akan tahu bahwa oh ada rasa di sini. Aku memang cinta sama dia, oh ternyata dia juga cinta sama aku ya. Aku sayang sama dia, oh ternyata dia sayang sama aku ya. Aku tertarik sama dia, oh ternyata dia juga tertarik sama aku ya. Gitu. Jadi mengetahui bahwa diri ini tuh tidak mengalami kisah bertepuk sebelah tangan, loh ini kan satu hal yang bikin happy ya. Nah, di sana. Jadi ya adalah hal-hal yang patut untuk dirayakan oleh kalian berdua rentang 7 hingga 14 bulan Juli 2026 ini. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut energi dari Capricorn, ada energi Sagittarius, hadir Aries di sana, berikut energi Capricorn, Pisces dan Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja ya Aquarius yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.